Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di pertemuan yang kelima. Nah, pertemuan ini kita akan berdiskusi tentang bagaimana komunikasi verbal dan nonverbal. Sebelumnya kita sudah belajar tentang unsur-unsur komunikasi, karakteristik komunikasi, kemudian model-model komunikasi, dan yang terakhir kita sudah berdiskusi tentang unsur-unsur komunikasi. Nah, kita masuk ke materi yang akan kita bahas kali ini, yaitu tentang komunikasi verbal dan nonverbal. Nah, komunikasi verbal, bahasa ini sebagai sebuah komunikasi verbal. Menurut Larry Alberger, dia menyatakan bahwa bahasa ini memiliki 3 fungsi. Yang pertama adalah untuk penamaan, kemudian yang kedua adalah untuk interaksi, dan yang ketiga adalah untuk transmisi. Nah, tanpa bahasa kita tidak mungkin dapat bertukar informasi atau menghadirkan objek dalam praktik komunikasi. Nah, bahasa dalam komunikasi verbal. Bahasa dalam komunikasi verbal. Bahasa ini adalah sebuah kesepakatan komunitas tertentu. Jadi kenapa kita bisa melihat ada berbagai bahasa-bahasa, contohnya misalnya kayak bahasa daerah dan lain sebagainya, karena bahasa-bahasa yang tercipta itu merupakan kesepakatan dari sebuah komunitas itu. Joseph De Vito ini dia membagi karakteristik bahasa menjadi 4. Yang pertama produktivitas, pengalihan, pelenyapan cepat, kebebasan makna, dan yang kelima adalah transmisi. Produktivitas ini, bahasa itu produktif, kemudian kreatif dan terbuka dan terus berubah dari waktu ke waktu. Misalnya jika dulu kita hanya berbicara media, kita hanya mengenal ada media radio, televisi, tetapi sekarang dengan adanya internet muncul bahasa-bahasa baru terkait dengan hal itu, misalnya netizen, kemudian chatting, download, dan lain sebagainya. Itu contoh dari produktivitas sebuah bahasa. Yang kedua adalah pengalihan. Nah, seorang itu bisa berbicara dengan mudah tentang sesuatu yang jauh dari dirinya. Bahasa ini bisa menjangkau banyak hal untuk kebutuhan manusia. Kemudian yang ketiga, bahasa sebagai pelenyapan cepat, artinya bahasa itu bisa cepat hilang. Maka banyak yang mendokumentasikannya dengan menulis atau mengabadikan peristiwa itu dengan kamera. Yang keempat, bahasa sebagai kebebasan makna. Bahasa ini bersifat arbiter, artinya apa? Yaitu kita bebas, bahasa itu bebas makna, sewenang-wenang dan mana suka. Bahasa yang digunakan di kelompok tertentu itu bisa merupakan kesepakatan bersama. Prosesnya dari lambang atau bahasa itu melalui fase ratifikasi bertata bahasa dan uji coba, kemudian baru dilegalkan. Yang kelima adalah transmisi budaya. Bentuk bahasa manusia itu dikemukakan secara budaya, kemudian karena genetik budaya berkaitan dengan bahasa manusia secara umum. Ada quote yang mengatakan bahwa sekali kata-kata kita ucapkan, hal itu kita tidak dapat kita tarik kembali. Ini ada beberapa prinsip-prinsip komunikasi verbal. Prinsip yang pertama, menurut Julia Tiwood, dia mengemukakan ada 3 prinsip komunikasi verbal. Yang pertama adalah interpretasi, menciptakan makna. Kemudian komunikasi itu adalah aturan yang dipandu. Dan yang ketiga, penekanan mempengaruhi makna. Kita masuk ke materi yang kedua. Tadi cukup singkat ya tentang komunikasi verbal, karena kita sudah banyak tahu tentang komunikasi verbal. Contohnya bisa melalui vokal atau ucapan dan tulisan. Sekarang kita masuk ke komunikasi nonverbal. Apa sih komunikasi nonverbal itu? Komunikasi nonverbal itu adalah komunikasi tanpa menggunakan kata-kata, baik percakapan maupun tulisan, melainkan menggunakan lambang-lambang seperti gerakan tangan, warna, ekspresi wajah, jarak, sentuhan, dan lain sebagainya. Nah, nanti di materi selanjutnya kita akan bahas satu persatu nih, bagaimana jarak itu sebagai sebuah komunikasi nonverbal, bagaimana ekspresi wajah sebagai komunikasi nonverbal, dan lain sebagainya. Perbedaan komunikasi verbal dan nonverbal ini menurut Ronald Adler dan George Rothman, dia menyatakan bahwa komunikasi verbal yang bentuknya vokal itu bisa dengan bahasa lisan atau spoken word. Kemudian yang non vokal itu bisa dalam bentuk bahasa tertulis atau written word. Sedangkan nonverbal dari segi vokal itu bisa dari nada suara, desahan, jeritan, kualitas vokal, dan parah bahasa. Sedangkan dari non vokal itu bisa berbentuk gerakan isyarat, penampilan, ekspresi wajah, jarak, warna, artefak, dan sentuhan.
Nah ini, apa sih fungsi dari komunikasi nonverbal? Fungsi yang pertama adalah dia untuk menekankan apa yang diucapkan secara verbal. Misalnya ketika kita mengepalkan tangan, itu menekankan bahwa kita semangat. Inilah yang disebut dengan efek display, karena dengan komunikasi nonverbal ini itu akan menekankan sebuah makna. Kemudian menunjukkan kontradiksi. Misalnya ada orang mengatakan setuju, tetapi dia mengedipkan mata. Berarti itu bentuk dari kontradiksi makna. Bisa juga nonverbal itu untuk melengkapi. Misalnya seorang guru TK dia bercerita dengan raut muka itu untuk melengkapi ceritanya agar lebih mudah dipahami dan dimengerti oleh murid-muridnya. Kemudian bisa juga untuk melihat kejujuran. Misalnya seseorang itu mengatakan bahagia, tetapi dengan raut wajah yang sedih. Tentunya ini kita bisa melihat mana dari sisi kejujurannya. Kemudian nonverbal itu juga bisa untuk mengulangi. Misalnya kita mengatakan iya sambil menganggukkan kepala. Kemudian fungsi menggantikan. Misalnya kita bisa saja mengatakan setuju hanya dengan menganggukkan kepala tanpa mengucapkan dengan berkata iya. Kemudian yang terakhir fungsinya dia adalah untuk mengatur. Misalnya seseorang itu menempelkan telunjuk ke bibir, artinya itu untuk mengatur diam ya, kayak gitu. Albert Maherbian dalam bukunya Silent Message dia mengatakan bahwa total feeling itu 7% dari verbal feeling, kemudian 38% dari vocal feeling, dan 55% dari facial feeling. Selanjutnya kita akan membahas tentang ciri komunikasi nonverbal. Apa saja sih ciri-ciri komunikasi nonverbal? Yang pertama, cirinya adalah dia bersifat komunikatif. Artinya apa? Perilaku yang kita lakukan, baik sengaja atau tidak sengaja, perilaku nonverbal ini memberikan pesan. Sekecil apapun perilaku nonverbal itu menyiratkan sebuah pesan. Kemudian ciri yang kedua, nonverbal itu dapat dipercaya. Pesan nonverbal itu dapat dipercaya. Beberapa gerakan nonverbal itu dapat mengindikasikan kebohongan. Misalnya ketika kita memegang hidung, kemudian menggosok mata, ada ahli-ahli tertentu yang dia bisa melihat apakah dia jujur atau tidak dari gerakan-gerakan nonverbalnya. Kemudian ciri nonverbal yang ketiga adalah kontekstual. Artinya apa? Perilaku nonverbal yang sama mengkomunikasikan makna yang berbeda dalam konteks yang berbeda pula. Kemudian ciri komunikasi nonverbal yang keempat, dia dikendalikan aturan. Aturan-aturan tersebut bisa dikarenakan budaya-budaya tertentu atau dia terikat sebuah budaya. Misalnya kayak kita mau makan dengan tangan kiri itu kan tidak bagus. Nah itu contoh dari bagaimana nonverbal itu dikendalikan oleh aturan. Kemudian ciri selanjutnya, komunikasi nonverbal itu sebuah paket. Artinya ketika semua anggota tubuh kita bersama-sama mengkomunikasikan makna tertentu, bahasa nonverbal ini bisa satu paket dengan komunikasi verbal. Kemudian yang terakhir, ciri yang terakhir adalah metakomunikasi. Nah, sebagai komunikan, kita harus pandai melihat sisi lain di luar pesan komunikasi yang tidak dikemukakan. Kita masuk ke part yang terakhir, tentang jenis-jenis komunikasi nonverbal. Tadi sudah disebutkan sebelumnya, ada beberapa jenis-jenis nonverbal, baik yang vokal maupun non-vokal. Kita akan bahas satu persatu setelah ini. Yang pertama adalah kinestik. Tubuh kita mengekspresikan komunikasi. Apa saja itu? Apa saja ya itu? Yang pertama adalah isyarat tangan. Kemudian yang kedua adalah postur tubuh. Kemudian yang ketiga adalah ekspresi muka. Nah, contoh misalnya ekspresi isyarat tangan ini berbeda-beda tergantung budayanya. Kemudian kalau yang postur tubuh, ini ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh William Sheldon. Dia menyatakan bahwa ada hubungan perilaku kecerdasan dengan hierarki sosial. Ini dinamakan dengan teori somatotypes, di mana dia menggolongkan bahwa manusia itu terdiri dari 3 kategori. Yang pertama adalah ektomorfik, mesemorfik, endomorfik.
Dia mengatakan bahwa kalau yang ektomorfik ini, orang yang berbadan kurus ini ciri pribadinya dia bijak, mengendalikan emosi, artistik, suka kegiatan mental, tertutup, dan kreatif. Kemudian yang kelompok mesomorfik, dia atletik, percaya diri, tegas, dan senang outdoor. Kemudian yang endomorfik, dia biasanya suka makan, kemudian mudah bergaul, tenang, periang, meski perlu banyak kasih sayang kayak gitu. Tapi tentunya tidak bisa kita samaratakan ya, ini hasil penelitian yang dilakukan oleh William Sheldon. Kemudian yang ketiga dari kinestik itu adalah ekspresi muka. Wajah kita, wajah manusia itu bisa menunjukkan lebih dari 1000 ekspresi. Kita bisa membaca seseorang itu dari raut wajahnya sedih, bahagia, sedang berpikir, itu dari ekspresi mukanya. Kemudian yang kedua adalah sentuhan. Bagaimana sih komunikasi nonverbal dalam bentuk sentuhan? Ada satu ilmu yaitu tentang sentuhan dinamakan dengan ilmu haptik, dimana di sini ada 5 kategori sentuhan. Yang pertama adalah fungsional profesional, sosial sopan, persahabatan kehangatan, cinta keintiman, dan rasa seksual. Itu adalah 5 kategori sentuhan yang ada dalam komunikasi nonverbal. Kemudian para bahasa ini meliputi kecepatan suara, kemudian pilihan kata yang akan dipakai, dialek yang digunakan, volume, dan intonasi. Para bahasa ini hal terpenting kedua setelah ekspresi wajah dalam komunikasi nonverbal. Tadi ada yang sudah disebutkan bahwa 7% itu dari vokal. Kemudian yang kedua, yang berapa persen ya tadi? Yang para bahasa ini dia membantu tercapainya keefektivitasan komunikasi. Kemudian Tusing dan Dillard dia meneliti bahwa orang yang berbicara dengan kecepatan lambat atau sedang itu dilihat sebagai orang yang memiliki kendali lebih baik atas suatu interaksi daripada orang yang berbicara lebih cepat. Para bahasa ini juga mampu menunjukkan gender dan kelas sosial. Yang keempat adalah penampilan fisik. Baju seragam ini memberikan informasi tentang level dan status seseorang kepada kita. Kesan seseorang itu akan terbangun dalam otaknya saat melihat pertama dan sesuatu yang sifatnya fisik. Jika orang itu sudah tidak respek pada penampilan, seseorang itu akan terekam dalam memori seseorang yang melihatnya dan mempengaruhi persepsi yang terbangun dalam benak seseorang itu. Jadi makanya kenapa penampilan itu penting, first impression itu penting, karena ketika kita menciptakan kesan pertama itu akan terekam dalam persepsi dalam benak kita kayak gitu. Kita balik lagi ke penampilan fisik ini ya. Hubungan pakaian dan kepribadian ini membuktikan bahwa bila seseorang itu memperhatikan cara berpakaian seseorang itu cenderung mengalah dan gelisah. Bila seseorang itu relatif kurang memperhatikan pakaiannya, mungkin dia termasuk pribadi yang kurang lebih agresif dan mandiri. Dan melalui pakaian kita sering mengkomunikasikan tentang kepatuhan dan ketidakpatuhan kita atas nilai tradisional. Nah, secara umum orang ini akan menerima cara berpakaian yang amat tidak biasa bila yang memakai itu adalah orang yang kaya atau orang yang terkenal. Sering ya kalau kita lihat selebgram dengan model-model bajunya yang cukup berbeda, tapi kita melihatnya biasa saja dan kita menerimanya karena yang memakai pakaian itu adalah orang-orang yang terkenal. Contohnya misalnya siapa yang terkenal ya, Gigi ya. Kalau teman-teman lihat bagaimana cara berpakaiannya Gigi kayak gitu, ketika itu agak berbeda, kemudian orang akan melihatnya dan menerimanya. Itu contoh dari penampilan fisik. Yang kelima adalah proxemic. Di proxemic ini adalah bidang studi yang menelaah tentang persepsi manusia atas ruang pribadi. Kenapa? Ini yang sedang sering kita bicarakan ya, ketika kemarin ada virus corona, kemudian kita diminta untuk yang pertama adalah social distancing, kemudian berikutnya kita diminta untuk physical distancing. Ternyata jarak itu adalah bentuk dari komunikasi nonverbal kayak gitu. Ruang ini menandakan sebuah status dan setiap budaya itu memiliki norma dan menggunakan ruang. Ruang pribadi itu ibarat tubuh, cara mengatur ruang itu mencerminkan pribadi seseorang. Ini ada bagian di mana kita bisa melihat ini bagian yang Stuart Hall kalau nggak salah sebenarnya.
Ya, Edward Tihal dia membagi ada zona jarak sosial. Ketika 0 sampai 6 inci itu termasuk dalam jarak intim. 6 sampai 18 inci itu masuk dalam jarak intim. Karakteristik vokalnya biasanya lebih halus. Isi pesannya itu biasanya berisi tentang rahasia. Kemudian di jarak pribadi itu di 1,5 sampai 2,5 kaki itu biasanya isi pesannya tentang masalah-masalah pribadi. Kemudian ada jarak sosial itu 4 sampai 7 kaki itu suaranya lebih penuh dan informasi yang dipertukarkan itu biasanya informasi yang non pribadi. Bisa juga itu yang jarak sosial fase jauh suaranya penuh tapi agak nyaring, kemudian informasi yang dipertukarkan itu adalah informasi publik yang bisa didengarkan oleh orang lain. Kemudian yang terakhir adalah jarak publik, di mana di sini biasanya suaranya lebih keras yang bisa didengarkan oleh kelompok dan informasi publik yang bisa didengarkan orang lain. Yang keenam adalah chronemic. Ini bagaimana kita mempersepsikan dan menggunakan waktu untuk mengidentifikasikan identitas dan komunikasi. Pengaturan waktu dan kebiasaan memanfaatkan waktu itu bisa mengkomunikasikan sebuah pesan. Chronemic ini mengekspresikan sebuah budaya masyarakat tertentu. Misalnya di masyarakat barat, dia melihat waktu itu sebagai monokronik. Artinya apa? Dia memandang waktu itu berjalan terus dari masa lalu ke masa depan. Jadi waktu itu lebih dihargai. Sedangkan di masyarakat timur itu dia lebih menggunakan polikronik, di mana waktu itu seperti putaran kembali dan kembali lagi, makanya cenderung lebih molor dan lain sebagainya. Yang ketujuh adalah keheningan. Seseorang itu menggunakan keheningan untuk mengkomunikasikan sesuatu pada orang lain dan orang menangkap dengan makna yang berbeda. Misalnya siapa yang pernah, kalau ada tipe orang yang marah dengan mengekspresikan rasa marahnya, dia marah dengan suara yang keras, menggentakkan meja dan lain sebagainya. Tapi ada juga yang tipe dia memilih untuk diam, untuk mengekspresikan rasa marahnya. Itu contoh dari bahasa nonverbal yang keheningan. Yang kedelapan adalah warna. Warna ini menginformasikan pesan-pesan tertentu pada orang lain. Seseorang tidak perlu berkata lisan dengan menunjukkan pesan tertentu. Ketika dia gembira, sedih, menghina, ia cukup memakai warna tertentu yang sudah disepakati oleh sebuah komunitas. Misalnya ketika kita melihat bendera kuning, oh berarti ada orang yang meninggal. Ketika kita menggunakan baju merah, mungkin kita ingin dilihat bahwa kita itu berani. Kemudian ketika kita memakai baju putih, itu menunjukkan bahwa kita itu jujur, bersih, amanah. Makanya itu biasa digunakan juga ya. Kalau sekarang teman-teman bisa lihat di foto-foto pilkada orang yang mau maju. Nah dia kenapa pakai baju putih, kan dia pengen dianggap bahwa dia sosok yang jujur dan amanah kayak gitu. Warna ini menunjukkan identitas, cita rasa, keyakinan, agama, suasana hati, dan bahkan afiliasi politik sekarang. Oke, sekian dari saya ya. Ini materi tentang komunikasi verbal dan non-verbal. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.